Selama bulan Ramadan, bahkan menjelang Lebaran, ada satu peluang bisnis yang menarik untuk dijalankan, yakni bisnis kue kering. Betul sekali. Nah, ini usaha kue kering ini sangat menjanjikan ya ternyata karena tingginya permintaan dari konsumen yang membutuhkan sajian makanan ringan, terutama nanti kalau udah kumpul gitu ya di Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti apa potensi cuannya? Berikut liputannya dalam segmen Demi Cuan. Ini dia nih bisnis yang pasti mencetak untung saat bulan Ramadan. Pada segmen Demi Cuan kali ini saya ingin mengajak Anda mengintip peluang bisnis dari kue kering. Biar cuannya bisa buat tambahan beli baju lebaran. Yuk! Di bulan Ramadan, dapur usaha kue kering ini kian sibuk karena tingginya permintaan. Sejak tahun 2014, Ens Bakehouse serius menapaki bisnis kue kering. Berawal dari Bushido Bintari yang mengembangkan bisnis kue sang ibu yang pada awalnya belum berjalan baik. Ens Bakehouse menyasar kelas premium dengan pelanggan korporasi. Ada 8 jenis kue kering yang dijual dengan kisaran harga dari Rp225.000 sampai Rp285.000 per toples ukuran 350 gram. Coffee bar dan kastengel menjadi favorit pembeli. Ens Bakehouse tidak menjual kue nastar sejak beberapa tahun terakhir. Namun pada Ramadan tahun ini, nastar dihadirkan kembali dalam jumlah terbatas. Ada juga hampers yang dapat dipesan khusus untuk pelanggan korporat maupun retail. Tak heran, saat bulan Ramadan, cuan yang didapat naik 10-15% dari bulan biasanya. Alhamdulillah di setiap lebaran memang pastinya naiknya bisa di atas 4-6 kali lipat di bulan-bulan biasa ya. Jadi memang preparationnya itu memang 4 bulan sebelum. Jadi kalau tadi ditanya gimana sih lebaran, ya emang culture-nya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk selalu bisa mengakomodir kenaikan-kenaikan tersebut. Tradisi memberikan hantaran membuat bisnis kue bisa menghadirkan ribuan hampers setiap Ramadan. Terdiri dari gift set, petit, klasik, grande, hingga eksklusif di luar hampers custom. Ada toko kue, kemudian saya kebetulan istri mau ulang tahun, jadi saya pesan kue. Nah ini tadi, ya, ini cake itu, ya. Udah itu. Oke. Ya. Nah, berarti udah pernah nyobain cookiesnya Ens belum, Pak? Sudah, ya. Saya kira kalau soal rasa, ya pangjagona lah kata orang Bandung teh. Selama Ramadan, karyawan produksi sibuk menghasilkan puluhan ribu toples kue kering. Para koki harus cermat menghitung stok bahan baku di dapur dari setiap jenis kue kering yang akan diproduksi. Planning kita tahun ini itu ada di angka 36.000 toples ya, untuk menghasilkan 8.700 hampers. Paling targetnya. 8.700 hampers. Iya. Hampers sih. Hampers. Jadi ada betul. Jadi emang parsial ya. Ada yang isinya 3, ada yang isinya 4, ada yang isinya 2, ada yang isinya 7 gitu ya. Segmentasi market dan konsistensi rasa menjadi kunci Ens Bakehouse mampu bersaing. Jadi dari produk konsistensinya itu kita tetap terus berupaya tiap hari untuk menjaga kualitasnya produk kami. Jadi beli hari ini sama beli berapa tahun lagi itu produknya masih sama. Itu yang harus tetap kita jaga sih. Jadi menurutku nggak ada resep rahasia atau apapun sih, bener-bener basic aja sih, bener-bener gimana caranya kita jaga quality control produksi. Nah, buat Anda yang nggak bisa bikin kue tapi ingin merasakan cuan saat bulan Ramadan, bisa kok. Caranya dengan membeli kue kering secara grosir, lalu mengemasnya ke dalam toples-toples cantik. Yuk saya tunjukin.
Nah, bagi yang tak ingin repot membuat sendiri, bisa juga meraup cuan dari menjadi distributor kue kering. Salah satunya adalah toko Satu Hati di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Kue kering yang dijual dengan harga terjangkau dan layak untuk dijual kembali. Ada nastar, kastengel, kue coklat, kue salju, dan masih banyak lagi. Kue kering didapat dari beberapa produsen pelaku UMKM dan dijual kembali secara grosir maupun eceran. Sandy, generasi ketiga pengelola bisnis ini memperkirakan kenaikan penjualan akan mencapai hingga 60% dibandingkan Ramadan tahun lalu. Kue andalannya diantaranya nastar yang dijual Rp170.000 per kilogram, kastengel, kue coklat, dan putri salju. Menjual aja. Dan sebagian sih ada yang kita suruh orang bikin. Kayak mede, kita beli sendiri, suruh orang goreng gitu. Kayak mede gitu, kita medenya mede sendiri. Kita pakainya mede Sulawesi. Untuk meladeni pembeli sejak pagi hingga sore, Sandy sampai harus menambah karyawan dari 6 menjadi 10 orang. Penuh ya, sampai penuh sini, nggak sampai kelihatan orang-orang gitu. Ya. Cerita menarik nggak sampai kewalahan ngelayanin pembeli? Iya, sampai ada waktu kemarin juga ada karyawan sampai pingsan ngelayanin orang-orang sampai pusing karena banyak orang gitu. Iya, kecapean juga. Yuni, salah satu pelanggan biasanya menghabiskan 1 juta hingga 5 juta rupiah setiap berbelanja kue kering. Selain untuk dijual kembali, kue kering juga untuk dinikmati sendiri di rumah. Beli nastar, beli lidah kucing, beli samose, sama sumpia. Beli sini hampir tiap tahun lah. Kadang-kadang kalau pasar ini juga selalu beli sih buat cemilan di rumah juga. Tak ingin kehabisan, saya juga membeli setengah kilogram nastar, seperempat kastengel, dan seperempat coklat almond. Termasuk membeli kue di toples mini 3 buah. Kalau sudah, tinggal menghitung cuan yang didapat dari setiap kue yang akan dijual kembali. Nastar, kue coklat, dan kastengelnya udah siap dalam toples cantik. Kira-kira dijual berapa ya? Desi Tonang, Mario Oktober, Jakarta.